warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri. Saya dari kelas A1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya atas pertanyaan topik 4 pada mata kuliah Kewarganegaraan. Pada topik keempat ini diberikan 2 pertanyaan. Yang pertama itu jelaskan maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu sebutkan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kita merujuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih maksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah bagaimana sikap dan sifat warga negara Indonesia dalam bermasyarakat dan kegiatan sehari-harinya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Semua hal-hal yang dianggap baik terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, masyarakat Indonesia berusaha menerapkan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila agar hidupnya teratur, tentram, dan nyaman. Jika Pancasila tidak ada, mungkin kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bertanah air akan menjadi kacau balau. Misalnya, Pancasila mengatur tentang agama, Pancasila mengatur tentang persatuannya, Pancasila mengatur tentang sistem kenegaraannya, dan lain sebagainya. Jadi, kalau tidak ada Pancasila itu seakan-akan negara ini dan masyarakatnya tidak memiliki tujuan hidupnya seperti apa, akan bebas dan tidak akan teratur. Kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu peran mahasiswa di dalam pembangunan bangsa Indonesia. Setelah saya mencari di beberapa blog internet, ternyata memang ada 5 peran penting mahasiswa di dalam pembangunan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai aronstock. Maksudnya di sini adalah mahasiswa adalah generasi harapan bangsa, di mana mahasiswa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun yang akan mendatang. Mahasiswa yang berkualitas baik tentunya akan menjadikan masa depan Indonesia yang cerah. Maka dari itu, sebagai mahasiswa kita harus meningkatkan kualitas kita agar menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Yang kedua, mahasiswa sebagai guardian of value. Maksudnya di sini yaitu mahasiswa adalah garda terdepan yang akan selalu menjaga nilai-nilai baik yang sudah ada di masyarakat Indonesia. Contohnya seperti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai gotong royong, empati, keadilan. Maka jangan sampai nilai-nilai tersebut hilang. Yang ketiga, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter ideal munculnya dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Di era sekarang yang dimana budaya-budaya barat dan bebas masuk ke Indonesia, maka disitulah peran mahasiswa dilakukan, yaitu dengan menguatkan kekuatan moralnya agar tidak terbawa arus dengan budaya-budaya luar. Walaupun kita harus tetap modern, namun kita sebagai mahasiswa juga harus memiliki moral yang baik juga. Di samping kepintaran intelektual kita. Yang keempat, mahasiswa sebagai agent of change, yaitu mahasiswa adalah sebagai penggerak untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik untuk bangsa Indonesia sendiri. Perubahan-perubahan ini dimulai mungkin dari ide intelektualnya mahasiswa atau keterampilan mahasiswanya. Perubahan-perubahan ini tidak hanya dengan kasta politik ataupun sosial. Mahasiswa juga bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, misalkan dalam sektor ekonomi, yaitu dengan meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Perubahan yang terjadi juga sesuai dengan intelektual yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Yang terakhir yaitu mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control ini yaitu mahasiswa memiliki kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bertanah air.
di mana apabila ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai-nilai luhur, maka mahasiswa diizinkan untuk memberi kritik, saran, dan solusi agar kebijakan-kebijakan pemimpin tidak melenceng dari cita-cita negara atau Pancasila. Upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada. Nah, biasanya dalam mengkritik, mahasiswa akan melakukan aksi-aksi demonstrasi. Walaupun pada masa-masa sekarang aksi demonstrasi itu ada banyak hal negatif dan positifnya. Negatifnya itu timbul seperti anarkis, lalu kerusuhan, yang menjadikan demonstrasi itu tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus tetap mematuhi peraturan-peraturan yang terjadi di masyarakat. Jika ingin memberikan kritik dan solusi kepada pemimpin, maka kita harus memberikannya secara baik-baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi, itulah 5 peran penting mahasiswa di dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan, mahasiswa adalah generasi muda Indonesia yang diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat memajukan Indonesia. Di samping kecerdasan intelektual yang dimilikinya, mahasiswa juga harus memiliki moral dan akhlak yang baik dan menjaga nilai-nilai leluhur yang baik agar tidak terbawa arus globalisasi saat ini. Jadi itulah pemaparan saya terhadap pertanyaan di topik 4 mata kuliah kewarganegaraan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.